Pernah nggak sih kalian perhatiin tetangga, saudara, atau bahkan artis yang udah nikah bertahun-tahun, kok lama-lama mukanya jadi mirip? Kayak garis senyumnya sama, matanya mirip, sampai ekspresi mukanya kalau lagi bingung pun bisa kembar. Banyak orang tua zaman dulu yang bilang, wah, kalau mukanya mirip, tandanya jodoh. Tapi beneran karena jodoh atau ada penjelasan ilmiahnya? Nah, ternyata dunia sains punya jawaban yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan mistis, bukan juga sekadar mitos penenang hati. Duduk yang nyaman karena kita bakal bongkar rahasia medis kenapa Pak Sutri makin lama makin mirip. Kita mulai dari alasan pertama yang paling sering disorot sama para ahli psikologi. Namanya empathic mimicry atau peniruan berbasis empati. Bayangin deh, kamu hidup bareng sama seseorang selama 5, 10, atau 20 tahun. Kalian lewat dari yang namanya nangis bareng pas cicilan numpuk, ketawa ngakak pas nonton komedi, sampai stres bareng pas anak sakit. Sadar atau enggak, saat kita punya empati yang tinggi sama pasangan, kita bakal meniru ekspresi wajah mereka secara gak sengaja. Kalau suami sering ketawa dengan gaya mata yang menyipit, si istri pelan-pelan bakal ikutan menyipitkan mata saat ketawa. Karena otot wajah ini dipakai bareng-bareng secara konsisten selama puluhan tahun, struktur kerutan dan bentuk otot di wajah kalian berdua akhirnya terbentuk dengan pola yang sama. Jadi, kemiripan itu sebenarnya adalah arsitektur dari emosi yang kalian bagi bersama. Nah, alasan kedua ini agak lebih dalam lagi ke ranah biologis. Dan jujur, ini agak geli tapi keren banget. Namanya faktor mikrobioma dan pola makan. Pak Sutri yang tinggal satu atap itu biasanya makan makanan yang sama kan? Masaknya bareng, GoFoodnya bareng, sarapan dan makan malamnya menu yang sama. Gak cuma itu, Pak Sutri kan sering banget kontak fisik. Mulai dari pegangan tangan, pelukan, sampai ciuman. Tahu nggak, kontak fisik yang intens dan makanan yang sama ini membuat kalian saling berbagi jutaan bakteri baik atau mikrobioma. Penelitian menunjukkan bahwa Pak Sutri yang tinggal bersama dalam waktu lama memiliki profil mikrobioma kulit dan pencernaan yang sangat mirip. Karena kondisi internal tubuh dan kesehatan kulit kalian dipengaruhi oleh bakteri yang sama, tekstur kulit, kelembapan, bahkan aura wajah kalian pun perlahan-lahan jadi kelihatan satu frekuensi. You are what you eat. Dan dalam kasus Pak Sutri, you are what you share. Kalau kalian butuh bukti otentik, ada seorang psikolog terkenal namanya Robert Sayonch. Tahun 1987, dia pernah bikin eksperimen yang terkenal banget. Dia ngumpulin foto-foto Pak Sutri pas mereka baru nikah, sama foto-foto mereka setelah 25 tahun pernikahan. Hasilnya, foto pas baru nikah tuh gak ada mirip-miripnya sama sekali. Tapi pas dibandingin sama foto 25 tahun kemudian, tingkat kemiripannya meningkat drastis. Sayonch menempulkan kalau ini terjadi karena adanya pelepasan pembuluh darah yang selaras saat mengekspresikan sesuatu. Ketika suami istri punya ikatan emosional yang sehat dan bahagia, sistem saraf mereka itu kayak saling syncing, alias sinkronisasi. Mereka bernapas di ritme yang sama dan cara merespon stres pun mirip. Makanya, gak heran kalau wajah mereka jadi kelihatan kembar, karena mereka adalah cerminan kedamaian satu sama lain. Tapi tunggu dulu, fenomena ini sebenarnya punya sisi sebaliknya yang cukup menyentuh. Kemiripan wajah ini nggak bakal terjadi kalau hubungannya toksik. Kenapa? Karena kalau sepasang suami istri setiap hari isinya cuma berantem, saling curiga dan nggak ada empati, otot wajah yang terbentuk adalah otot wajah penuh ketegangan, marah, atau kecewa yang polanya saling menolak. Mereka nggak akan saling meniru ekspresi bahagia. Jadi, kalau kamu ngeliat ada Pak Sutri yang mukanya makin mirip dan kelihatan adem banget, itu adalah sertifikat alami dari tubuh mereka yang membuktikan kalau mereka udah berhasil melewati badai rumah tangga dengan kompak. Wajah mirip itu bukan hadiah gratisan dari awal nikah, tapi itu adalah piala yang mereka ukir bareng-bareng lewat rasa sabar, cinta, dan toleransi selama bertahun-tahun. Jadi, buat kalian yang udah nikah, coba deh sekarang ambil kaca, terus jejerin muka kamu sama muka pasangan kamu.
Udah mulai mirip belum? Atau jangan-jangan malah mirip sama mantannya? Hei, canda ya. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, bagian muka mana dari pasangan kalian yang paling mirip sama kalian sekarang? Dan buat yang masih jomblo, ya minimal cari yang mirip dulu sifatnya. Urusan muka, biar sains yang bekerja nanti setelah nikah. Terima kasih udah dengerin cerita kali ini. Jangan lupa like, save, dan share video ini ke pasangan kamu ya. Sampai ketemu di cerita seru selanjutnya. Bye!